kembali lagi di part 2. Apalagi kalau ngelihat ada pejabat yang jelas-jelas kena OTT nih, itu kan biar bisa nyalon lagi itu gimana sih? Nah, sebenarnya untuk orang-orang yang terkena OTT atau terkena kasus korupsi ya kan, nah itu untuk hak politiknya itu tidak dicabut sebenarnya, karena hak politik, berpolitik itu termasuk hak asasi manusia seseorang, jadi tidak pernah dicabut. Nah, terus tadi penjelasan saya terkait rehabilitasi ya kan. Rehabilitasi itu suatu pengembalian hak berpolitik seseorang dan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Kayak gitu. Nah, alasan pemerintah untuk kasus ini tuh gimana sih? Nah, untuk kasus Thomas Lembong dan juga Hasto Kristianto ya. Pemberian amnesti dan abolisi itu sempat dijawab sama Menteri Hukum Bapak Supratman ya, Andi Aksar itu menyampaikan bahwa ini demi hukum pertama. Tapi yang kedua, dan itu selalu diulang terus, yaitu demi kestabilan hukum, demi kestabilan politik nasional. Dan jadi secara tidak langsung pemberian amnesti maupun abolisi terhadap Bapak Hasto dan Bapak Thomas Lembong itu merupakan kepentingan kestabilan politik. Jadi bukan hanya sebagai ketidakpercayaan dari pemerintah terhadap pengadilan. Jadi ini politik saat ini menang di atas hukum. Ya, jadi yang menang itu politik di atas hukum ya? Iya. Politik yang... Dan seharusnya saya berpandangan bahwa ketika kita membicarakan hukum, ya kita harus menggunakan kacamata hukum. Kalau kita membicarakan politik atau untuk kasus-kasus politik, ya kita menggunakan kacamata politik. Tetapi perbedaan dari politik hukum, yaitu politik hukum itu yang, jangan lupa, politik hukum itu yang membuat suatu aturan yang dinamakan hukum itu sendiri. Jadi seperti itu. Sebenarnya seharusnya politik dan hukum ini harus berjalan seiringan. Karena ada beberapa negara ketika terlalu menempati politik di atas dari hukum, negaranya pasti bubar. Ya seperti itu. Oke. Mas Fahri, kita masuk lebih dalam lagi nih ya. Dalam dunia ideal itu kan hukum di atas politik, berarti yang benar yang tadi Mas Fahri bilang itu kan, berarti politik itu masih di atasnya hukum. Iya, jadi ada beberapa kasus memang kalau kita baca dan kita melihat sebagai orang hukum, kita melihat itu banyak kasus-kasus yang kita pandang sebagai politik yang menang. Tapi ada beberapa case ya memang kita pandang, oh ini memang keadilan, ini memang hukum yang nyata, ya kan, hukum yang menang kali ini. Tapi untuk kasus yang akhir-akhir ini yang viral terkait Thomas Lembong, Hasto Kristianto, itu kita mengamini sebagai orang hukum bahwa politik di atas oleh hukum. Ya seperti itu. Oke. Kenapa bisa ini tuh kayak hukum bisa nunduk gitu sama politik? Siapa yang bisa ngubah itu kalau menurut Mas Fahri? Nah, kalau kita lihat untuk negara Indonesia kembali lagi, negara Indonesia ini terbentuk atas keinginan dari masyarakatnya, ya kan. Kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, ya kan. Beda sama negara-negara lain, ya kan. Kayak negara Brunei Darussalam paling dekat. Negara Brunei Darussalam ini kan sistemnya kerajaan tuh. Ya. Kekuatan tertinggi adalah raja. Terus ada Malaysia, ya kan. Malaysia itu dipimpin oleh Perdana Menteri, ya kan. Sedangkan Indonesia ini memang kepala negaranya itu adalah presiden. Tapi perlu diingat bahwa jabatan tertinggi di Indonesia ini adalah rakyat.
Ya seperti itu. Yang bisa mengubah yaitu adalah masyarakat yang berpengetahuan hukum. Jadi kayak masyarakat mahasiswa Untak ini terutama hukum ya. Itu harus menjadi garda terdepan untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Jadi kayak gitu. Ya, semoga Indonesia bisa pilih jalan tengah ya Mas Fahri, politik yang dikawal hukum, hukum yang adil dan masyarakat yang melek dua-duanya. Nah, aku mau nanya juga nih Mas Fahri soal berita yang lagi booming banget ini tentang bendera One Piece ya? Ya, One Piece. Itu tuh bagaimana sih tanggapan Mas Fahri sendiri tentang bendera One Piece yang sedang booming itu? Nah, kalau bendera One Piece yang booming itu ya, yang viral itu, kita lihat bahwa pengibaran bendera merah putih ini tujuannya apa pertama, ya kan? Kita harus tanyai masyarakat ini tujuannya apa, terus pemantik awalnya itu siapa, ya kan? Orang saya lihat pertama kali ya kan, kalau kita melihat terkait One Piece, ya kan? Itu ada di waktu kampanye debat ya, debat wapres di tahun 2024 yang dipakai pinnya oleh Bapak Wapres itu, Bapak Gibran. Itu ada pin One Piece. Secara tidak langsung masyarakat itu pencetus utama adalah Bapak Gibran. Kan gitu kalau kita melihat ya. Tapi kita tarik lagi, ya kan, banyak sekali masyarakat, ya kan, masyarakat yang didatangi nih ketika mengibarkan bendera One Piece atau apa tuh namanya, Jolly Roger ya, bendera Jolly Roger atau bendera bajak laut itu di anime ya kan. Itu seharusnya para wibu itu sangat berbangga hati sekarang ya kan. Dulu dijelek-jelekan wibu, sekarang malah berbangga karena ikut dalam mengekspresikan kritik kepada pemerintah, kan gitu, kritik yang baik ya tapi ya. Karena kadang itu kalau fenomena ini yang saya lihat ya, kita itu mengekspresikan kepada pemerintah itu banyak caranya. Kita demo kadang yang nggak didengar, ya kan. Tapi sekarang masyarakat punya cara tersendiri mengibarkan bendera One Piece atau Jolly Roger itu, ya kan. Terus untuk diproses pidana kayak seperti pandangan-pandangan para menteri ya. Jadi saya minta tolong ya, menterinya itu diganti saja Bapak Prabowo ya. Bapak Prabowo saya mohon untuk diganti menteri-menterinya karena ngawur itu, kayak gitu. Karena Bapak Prabowo sendiri sudah memberikan statement kalau Bapak Prabowo itu mengucapkan tidak apa-apa mengibarkan bendera One Piece, bendera apapun itu ya kan, karena itu termasuk ke cara mengekspresikan diri ya kan. Jadi itu dilindungi, malahan cara mengekspresikan diri dilindungi. Yang salah-salah itu HAM loh, asasi seseorang loh, untuk mengekspresikan. Dan banyak sekali penyitaan tuh. Sempat lihat nggak penyitaan yang bendera tuh disuruh turun lah oleh Babinsa ya, terus ada lagi Koramil tuh datang sampean disuruh turun, ya kan? Padahal mereka itu justru yang melanggar terkait penyitaan, ya kan? Harus ada surat dari pengadilan, ya kan? Terus mereka memasuki lahan perumahan, lahan seseorang, ya kan? Itu ada aturannya. Itu udah pidana itu. Mereka malah justru yang harusnya dipidana, kan gitu. Jangan sampai masyarakat ini ditakut-takuti. Kita itu tunduk terhadap hukum, bukan terhadap ketakutan-ketakutan, ancaman-ancaman, ya kan?
Jangan jadikan Indonesia ini kembali ke zaman hukum rimba, ya kan? Ketika orang-orangnya ini tidak tahu akan hukum, ya kan? Hukum hanya sebagai kekerasan. Ini aku pemberani, ini aku besar badannya, ya kan? Kamu harus takut. Nah kayak gitu janganlah, kayak gitu. Aku mau nanya lagi nih Mas Fari, kalau soal pengibaran bendera tersebut itu dianggap makar atau wujud kritik yang sah nggak sih? Nah, jadi di Indonesia sendiri ini itu ada yang namanya mens rea. Nah, mens rea ini adalah niatan dari seseorang untuk mengibarkan bendera Jolly Roger itu, ya kan? Itu apa niatannya? Pertama, ya kan? Niat mengkritik kah atau menghina bendera merah putih, ya kan? Seharusnya orang-orang yang menyuruh turun, mereka yang turun seharusnya, ya kan gitu. Enggak, jadi mereka ini seharusnya menanyai apa maksud saudara A mengibarkan bendera Jolly Roger atau bendera One Piece, ya kan? Apa maksudnya? Kalau maksudnya adalah kritik yang membangun atau kritik yang baik untuk pemerintah, itu nggak masalah. Tetapi kalau bendera ini tujuannya untuk menghina atau menurunkan martabat bendera merah putih, ya itu harus ditangkap. Itu pidana, ya kan gitu. Tapi yang saya lihat kan di berita itu kayak benderanya tetap berkibarkan, tapi dia masih di bawahnya bendera merah putih nggak sih Mas? Satu tiang loh. Iya, satu tiang. Nah, jadi kita lihat lagi, ya kan. Katanya nggak boleh nggak boleh satu tiang tuh, ya kan. Nah, justru satu tiang atau beda tiang itu nggak masalah selagi martabat dari bendera ini tidak diturunkan, ya. Seharusnya yang bermasalah adalah bendera Palestina yang di atas dari bendera merah putih. Kenapa itu nggak dikasuskan? Orang tuh jelas-jelas di bawahnya merah putih, di atasnya bendera Palestina, bendera Israel, bendera negara-negara lain, atau bendera partai, ya kan? Itu justru merendahkan martabat atau menghina bendera kita. Terus kita lihat lagi waktu kampanye itu, ya kan? Waktu kampanye itu ada, jadi di masa kampanye tuh di depannya tuh ada fotonya orang, belakangnya bendera merah putih ditimpa tuh, ya itu menghina udah, itu menghina. Jadi itu ada di Undang-Undang Dasar. Jadi isinya adalah dilarang merobek, ya kan? Dilarang merobek, dilarang merusak atau menurunkan martabat dari bendera tersebut. Ya seperti itu. Jadi masyarakat jangan takut untuk mengibarkan bendera apapun itu selagi niatannya untuk mengekspresikan pendapat atau mengekspresikan seakan-akan untuk lucu-lucuan, itu it's okay, nggak apa-apa. Selagi niatannya itu atau mens rea-nya itu tidak buruk, ya kan? Selagi niatan itu tidak jelek lah. Karena mens rea ini ada lagi, mens rea itu kan kita lihat mens rea itu ada dolus culpa namanya. Dolus ini kesengajaan, culpa ini kelalaian. Masuk nggak? Nggak masuk pasti. Ya. Nah, Mas, kenapa malah penguasa itu takut sama bendera One Piece-nya sendiri sih? Ya, mungkin kalau kita lihat ya, kenapa mereka takut dengan bendera One Piece? Mungkin mereka sudah nonton mungkin One Piece ya. Karena One Piece itu melawan pemerintahan yang nepotisme, ya kan? Sangat menjajah, justru malah bajak lautnya, ya kan? Kru bajak laut dan lain-lain itu malah kebalikannya. Mereka malah baik kepada masyarakat, sopan dan lain-lain. Itu kebalikan dari pemerintah. Pemerintah takut karena pemerintah ini kebanyakan gen boomer, ya kan? Mereka nggak nonton, melihat TikTok, aplikasi-aplikasi video-video lainnya, akhirnya mereka yang kemakan hoax, ya kan? Ya. Mereka yang tersulut dan lain-lain, ya kan?
Justru kalau kita melihat itu banyak, jadi ada ketidaksinkronan pemerintah ini. Kalau saya lihat ya, menterinya bilang A, tidak boleh, presidennya bilang boleh, sedangkan yang baru Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, itu menyebutkan tidak masalah. Dan terbaru Wali Kota Solo juga tidak masalah. Kenapa di wilayah-wilayah lain dan juga menterinya Bapak Prabowo itu bilang nggak boleh, ya kan? Tidak sinkron nih, miskomunikasi nih, ketidaksinkronan pemerintah ini akhirnya membuat citra ini buruk kepada masyarakat. Mereka ini apa? Harus dibuatkan grup WA kah sama masyarakat ya kan? Jadi kayak gitu. Oke. Belum penutup. Ya Allah, ini jelek banget pasti videonya. Nah, Sobat Hukum, akhirnya kita udah sampai di ujung pembahasan podcast kita hari ini nih. Mas Fahri, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya bareng di sini podcast Suara Hukum Untak dengan topik yang sangat dalam banget nih ya. Dan pastinya makasih juga buat Sobat Hukum pendengar podcast kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa ya Sobat Hukum, kalau hukum itu bukan sekadar pasal, tapi emang cermin keadilan kita. Bye bye, sampai jumpa.